Halo komagers semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy Deyono Ploy in the Kecrut. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film survival kisah nyata yang sangat seru dan menegangkan sekali. Dan film ini berjudul Behind Enemy Lines yang dirilis pada tahun 2001. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang prajurit yang terdampar di hutan belantara di wilayah musuh. Apakah prajurit ini akan berhasil keluar dari hutan tersebut atau malah mati tertangkap oleh musuh? Oke, tanpa berlama-lama kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cret. Cerita berlatar belakang pada akhir tahun 1995 di atas kapal induk Amerika bernama USS Carl Vinson yang sedang melakukan tugasnya di wilayah Laut Adriatik, karena saat itu mereka masih melakukan sebuah misi di bawah bendera NATO. Misi ini dilatar belakangi atas krisis perang yang terjadi antara Serbia dengan Bosnia selama 3 tahun terakhir, yang mengharuskan NATO ikut campur dalam masalah ini karena faktanya mereka mengakui kedaulatan Bosnia sebagai negara merdeka. Tentunya hal itu membuat konflik semakin berkecamuk dan mengakibatkan perang etnis antara Muslim Bosnia dengan etnis Serbia Bosnia. Setelah melakukan upaya-upaya, akhirnya konflik ini merujuk pada perjanjian perdamaian. Peace deal, Hutch was meant to be a safe haven. Namun di balik rencana perundingan damai ini, pihak NATO terutama Armada Laut Amerika masih terus memantau aktivitas konflik dan bersiaga penuh. Walaupun mereka hanya sebatas melakukan misi-misi pengintaian di atas wilayah udara Bosnia untuk mengantisipasi konflik lanjutan. Misi-misi udara itu dilakukan oleh puluhan pilot pesawat tempur yang ditugaskan di atas kapal induk. Salah satunya adalah seorang pilot berpangkat letnan bernama Jeremy Stackhouse dan rekannya seorang navigator cerdas bernama Letnan Chris Barnett. Sebetulnya dalam hati kecil Chris tak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya secara diam-diam dirinya berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya saat ini. Karena selama karirnya di dunia militer dirinya tidak pernah ditugaskan untuk melakukan pertempuran sesungguhnya, di mana hal itu membuat dirinya merasa jenuh untuk terus berada di kesatuannya. Di sisi lain, Laksamana Leslie Rieger sebagai komandan Satuan Tempur Armada Laut Wilayah Adriatik dirinya mendapat desakan dari atasannya yang bernama Laksana Pike sebagai komandan Angkatan Laut NATO, yaitu menyuruh Laksamana Leslie untuk berhenti menugaskan anak buahnya di wilayah konflik supaya misi perdamaian bisa segera terwujud. Laksana Pike juga sempat memberikan kartu nama seorang wartawan TV, yang mana dirinya berharap Laksamana Leslie melibatkan wartawan dalam segala aktivitas militernya, walaupun semua itu dianggap mustahil karena dirinya tidak mau informasi armadanya terekspos ke media. Tak lama setelah itu berita pengunduran diri Letnan Chris pun akhirnya telah sampai kepada atasannya, yaitu Laksamana Leslie. Dan atas rasa kesalnya, Laksamana Leslie langsung memanggil Letnan Chris untuk menanyakan perihal surat pengunduran dirinya itu. Tapi alih-alih menahannya untuk tetap bergabung, Laksamana Leslie ternyata malah menyetujui permintaan pengunduran diri dari Letnan Chris itu. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, Laksamana Leslie menugaskan Chris dan Stackhouse untuk melakukan misi terakhir yang saat itu bertepatan dengan liburan hari Natal. Tentunya hal itu membuat Letnan Chris merasa kesal, akan tetapi dirinya tidak bisa menolak perintah atasannya itu. Dari atas kapal induk mereka pun lepas landas tanpa ada masalah. Seketika Letnan Stackhouse melesatkan pesawat tempurnya yang berjenis F-18 Super Hornet menuju arah timur untuk melakukan misi pengintaian ke wilayah perbatasan Bosnia Serbia. Seperti dalam misi-misi pengintaian sebelumnya, mereka tak menemukan hal mencurigakan apapun. Tapi sesaat Letnan Chris mendapati radarnya menangkap sinyal yang tak biasa yang terjadi di wilayah demilitarisasi antara kedua negara.
Dengan polosnya Letnan Chris meminta sang pilot untuk menuju lokasi tersebut, meskipun sebenarnya itu melanggar rute penerbangan yang sebelumnya telah ditetapkan. Tapi demi keberhasilan misi pengintaian itu, akhirnya semua sepakat untuk mencoba mengambil gambar dan mengetahui apa yang terjadi di sana. Coordinates steady up 034 and fly the direct. Ternyata di sana terdapat sekelompok pasukan militer Serbia yang sedang melakukan penguburan massal dan diduga mayat-mayat itu merupakan warga etnis Muslim Bosnia yang dibantai secara keji. Dari sana mereka sangat bergembira karena telah berhasil melakukan misi pengintaian dan mendapatkan informasi yang sangat penting. Tapi kelompok pasukan itu ternyata tidak tinggal diam. Pemimpin mereka yang bernama Sasa Ivanic langsung melaporkan kejadian itu kepada atasannya dan dengan segera mereka diperintahkan untuk menembak jatuh pesawat NATO. Seketika mereka terkejut saat mengetahui pesawat F-18 Super Hornet mereka dikunci dan menjadi target sasaran misil jarak menengah itu. Dengan segera Steko sebagai pilot berusaha menghindar dari kejaran misil yang terus membuntutinya. Di tengah ketegangan itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan misil kedua yang kembali diluncurkan. Lalu mereka pun terus berusaha untuk menghindari kejaran kedua misil itu. Bahkan di sini Steko sempat membuang tangki bahan bakar cadangan untuk mengecoh misil pendeteksi panas tersebut. Meskipun demikian, namun pada akhirnya salah satu misil itu berhasil lolos dan mengenai ekor pesawat mereka menyebabkan pesawat hilang kendali. Dalam keadaan darurat semacam itu mereka berdua pun langsung mengaktifkan kursi pelontar. Kemudian perlahan mereka turun menggunakan parasut. Di mana informasi kejadian itu pun kini telah sampai kepada Laksamana Leslie yang saat itu sedang merayakan perayaan liburan Natal. Dengan segera dirinya pun bergegas untuk menindaklanjuti situasi ini karena dirinya harus bertanggung jawab serta merasa bersalah atas perintah ambisius yang sebetulnya tak perlu dirinya lakukan. Kembali ke Chris dan Stackhouse, ternyata mereka berhasil mendarat dengan selamat walaupun Stackhouse mengalami patah tulang kaki akibat benturan keras saat pendaratan. Dan saat itu mereka pun menyadari ternyata kini mereka berada di wilayah Bosnia Utara yang memang dikuasai oleh pasukan garis keras Serbia. Menyadari bahwa kini mereka berada di wilayah musuh, lantas Stackhouse pun menyuruh Chris naik ke atas bukit untuk mencari sinyal gelombang radio supaya mereka bisa berkomunikasi dengan petugas di kapal induk. Sementara itu pasukan Serbia langsung menuju tempat jatuhnya pesawat tersebut dan mereka meyakini bahwa pesawat itu memiliki drive penyimpanan video hasil pengintaian. Karena hal itu pemimpin tertinggi mereka yang bernama Miroslav Lokar pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa bangkai pesawat itu supaya menemukan drive penyimpanan video tersebut. Kemudian Lokar dan Sasa pun langsung mengerahkan pasukannya untuk memburu pilot pesawat itu yang diyakini mendarat di sebuah pegunungan Misiovic yang berada di utara Bosnia. Hingga tak lama Stackhouse yang sedang menunggu Chris pun dikejutkan dengan ratusan pasukan Serbia yang terus mendekat dan mengepungnya. Chris yang kala itu berada di atas bukit, dirinya merasa sedih ketika melihat sahabatnya tertangkap dan saat itu Lokar pun menanyakan tentang misi penerbangannya ke wilayah itu. Di sini Stackhouse yang merupakan prajurit berani mati pun tidak memberikan informasi apapun. Bahkan dirinya juga menyembunyikan keberadaan Chris sahabatnya dengan mengatakan bahwa dirinya hanya terbang sendirian. Disebabkan Stackhouse tidak memberikan informasi apapun, Lokar pun memutuskan untuk mengeksekusinya karena memang sebelumnya dirinya itu telah menyusun skenario untuk membangun fitnah bahwa semua tindakan ini dilakukan oleh pihak pemberontak separatis Bosnia yang pro-Serbia. Melihat Stackhouse dieksekusi spontan, Chris pun berteriak merasa ngeri, di mana hal itu membuat keberadaannya diketahui oleh musuh. Kemudian mereka pun menembaki Chris, menjadikan Chris langsung kabur di paparetot sampai bujurnya rempodan karena takut tertembak.
Meskipun terus ditembaki, namun pada akhirnya Chris berhasil meloloskan diri, dan saat ini dirinya berada di sebuah puncak bukit tertinggi, yang mana saat itu dirinya pun langsung berusaha menghubungi pusat informasi di kapal induk dan menginformasikan kejadian mengerikan ini kepada Laksamana Leslie, termasuk kematian sahabatnya Stackhouse. -1, Stackhouse. They shot him. Mendengar itu, Laksamana Leslie pun semakin merasa bersalah, kemudian dirinya langsung merencanakan misi penjemputan demi menyelamatkan Letnan Chris. Dan saat itu koordinatnya ditentukan di sebuah hutan belantara yang berada di kawasan demilitarisasi, yang mana tanpa buang waktu Letnan Chris pun langsung bergegas pergi menuju koordinat titik penjemputan. Sementara di tempat lain, pasukan Serbia mulai melakukan penyisiran ke seluruh wilayah hutan yang diduga menjadi jalur pelarian Letnan Chris. Mereka melacak tiap jengkal hutan demi bisa membunuh navigator Amerika yang saat ini menjadi saksi hidup kekejaman mereka, dan akan menyeret semua pihak yang terlibat untuk diadili sebagai penjahat perang. Di sisi lain, Sasha sebagai kaki tangan Lokar juga terus melakukan perburuan dengan memakai metode sniper yang bisa membunuh Letnan Chris dari jarak jauh. Hingga saat itu pula dirinya berhasil menemukan Chris yang sedang beristirahat di tepi danau dan langsung menembaknya. Sebagai seorang navigator angkatan laut, tentunya Letnan Chris pun dibekali dengan ilmu dan latihan-latihan yang pernah dijalani. Dan pada saat itu dirinya berhasil selamat dari bidikan sniper musuh. Lalu dengan senyap dirinya kembali meralikan diri ke hutan untuk menuju titik penjemputan yang telah direncanakan. Sedangkan di kapal induk, rencana penjemputan itu ternyata diketahui oleh Laksamana Pike, dan dengan tegas dirinya mengutuk rencana Laksamana Leslie yang meminta bantuan pasukan marinir untuk melakukan misi penjemputan Letnan Chris dengan alasan hal itu bisa merusak rencana perdamaian antara Bosnia dengan Serbia. Laksamana Leslie kini merasakan dilema, terlebih saat Laksana Pike mengancam akan melepas jabatan jika dirinya bersikeras melakukan misi penjemputan ini. Tapi di sisi lain dirinya merasa berdosa kepada Letnan Chris sebagai anak buahnya yang sebelumnya telah dijanjikan untuk dijemput. Tak lama setelah itu, Chris yang sudah sampai di titik penjemputan, dirinya menghubungi kapal induk dan meminta dijemput. Namun dengan berat hati, Laksamana Leslie terpaksa berbohong padanya karena memang penjemputan ini tidak diizinkan oleh Laksamana Pike. Maka untuk itu Laksamana Leslie kembali memberikan titik koordinat baru yang berada di wilayah zona aman di luar wilayah demilitarisasi, yang ternyata titik itu berada jauh berpuluh-puluh kilometer dari tempatnya saat ini. Dan Letnan Chris yang sudah sangat kelelahan merasa ini semua sangat mustahil. Dengan perasaan kesal, Letnan Chris pun memutuskan komunikasinya. Terlebih saat itu dirinya melihat pasukan Serbia yang sedang melakukan pelacakan di sekitar hutan itu. Melihat itu spontan, Chris pun langsung bergegas melarikan diri mengikuti langkah kakinya. Dan di saat yang sama, Laksamana Leslie meminta para bawahannya untuk bisa melacak posisi keberadaan Chris. Bahkan dirinya meminta pencitraan satelit untuk mendapatkan visualisasi real time. Untuk itu mereka meminta bantuan SCIF atau Sensitive Compartment Information Facility yang berada di USS Carl Vinson, yaitu sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya digunakan untuk memproses jenis informasi sensitif dari informasi rahasia, yang mana saat itu mereka melakukan aksi ilegal dengan cara meretas sebuah satelit yang bernama Northrop Grumman yang sedang melintas di atas kawasan Eropa. This isn't strictly legal, sir. Dari sana mereka berhasil mendapatkan pencitraan jarak jauh dengan menggunakan sensor panas manusia, di mana saat itu terlihat Letnan Chris sedang berada di dalam rimbunnya hutan karena dirinya sedang dikejar kelompok orang yang ternyata itu merupakan pasukan Serbia. Dan tiba-tiba saat itu pencitraan tersebut menunjukkan Letnan Chris seketika terbaring di atas lumpur dan tak bergerak sedikit pun. Kemudian saat itu Kolonel Bazda yang merupakan pemimpin pasukan tersebut pun menyuruh anak buahnya agar turun dan mencari Letnan Chris. Melihat itu Laksamana Leslie pun sangat merasa khawatir. Ketika tentara Serbia itu sudah pergi, terlihat di sana ternyata Letnan Chris masih hidup. Rupanya dirinya bersembunyi di bawah tumpukan mayat etnis Muslim Bosnia yang tak sempat dikubur secara massal karena sebelumnya aksi genosida itu telah menghabisi mereka secara keji.
Melihat ternyata Letnan Chris masih hidup, mereka pun sangat merasa lega. Namun tiba-tiba mereka kehilangan sinyal dan tak pernah bisa mengetahui nasib Chris selanjutnya. Sementara itu Letnan Chris dirinya kembali berlari ke arah barat dengan jarak puluhan kilometer demi bisa mencapai titik penjemputan yang dijanjikan untuk kedua kalinya. Keesokan harinya Laksamana Leslie benar-benar berada dalam puncak dilema, yang mana dirinya terus ditekan oleh seorang bawahannya bernama Tom untuk bertindak demi menyelamatkan anak buahnya. Sementara itu Laksamana Pike melarang dirinya untuk melakukan penjemputan. Tentunya hal tersebut membuat Laksamana Leslie jadi emosi kepada dirinya sendiri. Tells me I gotta sit on my hands. What else can I do? Untuk menghilangkan beban pikirannya, Laksamana Leslie pun menghisap rokok Sampurna kretek kesukaannya. Dan tiba-tiba saat itu dirinya langsung teringat tentang kartu nama wartawan yang pernah diberikan oleh Laksamana Pike. Dan akhirnya Laksamana Leslie pun memutuskan untuk mengekspos kejadian ini untuk disiarkan ke seluruh dunia. Tentunya hal itu membuat Laksamana Pike malu setengah mati. Dan dirinya marah kepada Laksamana Leslie karena masyarakat dunia khususnya warga Amerika menilai Laksamana Pike tak mampu membantu melakukan penyelamatan untuk hanya satu orang prajurit Amerika, hingga akhirnya di sini mereka pun berdebat. That the American people want their pilot back. Exactly. Risk the lives of thousands tomorrow. Sedangkan di tempat lain saat ini Letnan Chris masih terus berusaha mencari jalur pelarian alternatif supaya bisa sampai di ke titik penjemputan yang entah masih ada di mana. Tak jarang di sana dirinya bertemu dengan para pengungsi etnis Muslim Bosnia yang hidup memprihatinkan, bahkan mereka rela tinggal di area berbahaya di mana mereka terkepung oleh ranjau darat pasukan Serbia. Dan tiba-tiba saat itu musuh datang membuat Letnan Chris terpaksa berlari. Beruntungnya di sana salah seorang dari mereka yang tidak sadar menginjak ranjau tersebut hingga akhirnya mati. Keesokan harinya ketika Letnan Chris sedang beristirahat di bawah pohon, tiba-tiba dirinya mendengar suara orang yang mendekat, dan itu tak lain adalah Sasha yang sedang memburunya. Menyadari itu spontan Letnan Chris pun langsung berlari menuju jalan, dan kebetulan saat itu ada sebuah mobil lewat yang akan menuju kota Hajj. Tanpa ragu dirinya pun ikut bersama mobil itu. Dan ternyata di sana terdapat para pemberontak Muslim yang mendukung kemerdekaan Bosnia. Terlihat seorang pemuda bernama Bonjur yang ternyata mereka semua sengaja pergi ke kota Hajj untuk melakukan pertahanan atas serangan-serangan susulan yang dilakukan oleh kelompok Lokar. Namun tanpa disangka setelah sampai di kota itu, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok pasukan Serbia yang saat itu telah mengepung kota tersebut. Pertempuran pun tak bisa dihindarkan, bahkan Letnan Chris pun terpaksa terjebak ke dalam peperangan karena ternyata selama ini Sasha berhasil melacak pergerakannya yang akan tiba di kota itu. Namun kemudian dengan cerdiknya Letnan Chris melakukan sebuah strategi, yaitu membuat seolah-olah dirinya telah mati dengan cara menggantikan seragamnya dengan pasukan pemberontak yang telah gugur. Sementara di tempat lain Laksamana Pike memutuskan untuk melibatkan diri dalam misi penyelamatan itu. Namun dirinya memutuskan untuk mengikut sertakan pasukan Prancis yang akan menjadi pemimpin dalam misi ini. Di mana hal itu membuat seorang kapten dari satuan marinir yang bernama Glenn merasa tersinggung karena keberadaan mereka seakan diremehkan oleh laksamananya sendiri. Tapi demi kebaikan bersama, akhirnya dirinya mencoba mengalah dan mereka pun berangkat menggunakan helikopter. Kembali kepada Letnan Chris yang saat itu berhasil menyamar dan melarikan diri dari kepungan pasukan Serbia. Kemudian dirinya melanjutkan pelariannya untuk masuk ke dalam hutan. Dan di sana dirinya kembali bertemu dengan Bonjur. Mereka terus berlari ke arah barat untuk bisa melewati wilayah perbatasan demilitarisasi. Di sisi lain, Lokar yang merasa geram dirinya mengumumkan kepada media bahwa kelompoknya berhasil menemukan mayat navigator Amerika yang dipules dengan sebuah fitnah bahwa navigator itu telah dibunuh oleh kelompok pemberontak Muslim.
Sontak berita itu segera menyebar ke penjuru dunia dan juga sampai ke pusat informasi armada laut NATO. Hingga atas situasi itu Laksamana PK menyarankan kepada Laksamana Leslie untuk membatalkan misi penjemputan yang saat ini sedang dilakukan. Padahal saat itu tim penjemputan yang dipimpin oleh pasukan Prancis sebetulnya sudah hampir sampai ke titik penjemputan yang telah dijanjikan kepada Chris. Hingga ketika mereka sampai di lahan terbuka, Letnan Chris pun melihat helikopter tim penjemputnya berbalik arah dan pergi dari tempat itu. Tentunya hal itu membuat Letnan Chris benar-benar sangat merasa kesal. Dalam keadaan frustasi dan hampir menyerah di sini, Letnan Chris kembali melihat patung Maria di atas bukit dan diyakini itu tempat jatuhnya kursi pelontar yang dilengkapi dengan alat pemancar sinyal frekuensi suar. Menyadari itu, Letnan Chris pun berniat pergi ke sana dan dirinya meminta agar Bonjour jangan mengikutinya karena itu tidak akan aman bagi keselamatan Bonjour sendiri. Kemudian saat itu Chris pun langsung bergas mendaki bukit tersebut dan harapannya seakan kembali memberikan rasa semangat untuk berjuang supaya dirinya bisa memberikan tanda sinyal bahwa sebenarnya dirinya itu masih hidup dan berharap rekan-rekannya bersedia menjemputnya di titik itu. Sesampainya di sana, Letnan Chris pun berusaha mengaktifkan alat tersebut untuk memberikan sinyal suar ke kapal induk. Setelah berusaha memperbaikinya, akhirnya alat itu pun kembali menyala. Hingga akhirnya Laksamana Leslie yang berada di kapal induk pun mendapat informasi tentang aktifnya sinyal suar yang diyakini dilakukan oleh Letnan Chris. Walaupun saat itu dirinya tidak pernah diberikan izin oleh atasannya untuk melakukan misi apapun, namun Laksamana Leslie rela mempertaruhkan jabatannya demi memastikan bahwa anak buahnya itu masih hidup dan benar-benar sedang membutuhkan pertolongan. Dengan didampingi oleh pasukan marinir, akhirnya mereka pun berangkat dengan menggunakan 3 helikopter menuju ke arah timur untuk menuju titik lokasi sinyal suar itu yang dipancarkan oleh Letnan Chris. Di sisi lain, Sasha dan Kolonel Bazda yang ditugaskan oleh Lokar untuk membunuh Letnan Chris. Dalam perjalanan, Sasha berniat untuk membunuh Bazda yang selama ini dianggap menjadi rival dalam kesatuannya. Dan saat itu dirinya sengaja membawa Bazda ke ladang ranjau yang tak pernah diketahui oleh Bazda. Hingga tiba-tiba dirinya pun menginjak salah satu ranjau darat yang cepat atau lambat akan membunuhnya. Di waktu yang sama, Lokar juga mendapat laporan bahwa mereka mendeteksi sinyal suar yang kembali diaktifkan oleh Letnan Chris di atas bukit. Mengetahui itu, Lokar pun mengajak semua pasukannya segera pergi ke sana. Kembali ke Sasha yang sudah berhasil mendaki bukit itu, yang mana dirinya terus membidik apapun yang berada di balik kursi pesawat tersebut. Dan tiba-tiba Letnan Chris yang pandai pun muncul dari belakang dan langsung menembakinya, kemudian menghajar dan membunuhnya dengan cara yang brutal. Namun tak lama setelah itu, tanpa disangka pasukan Lokar datang. Beruntungnya dalam keadaan bahaya semacam itu, tim penjemput pasukan Amerika yang dipimpin langsung oleh Laksamana Leslie juga datang. Hingga situasi ini pun terpaksa membuat mereka masuk ke dalam situasi pertempuran. Kemudian saat itu Laksamana Leslie pun memerintahkan Letnan Chris untuk melompat naik ke dalam helikopternya. Namun Chris menolak untuk naik, ternyata dirinya mau mengambil dahulu drive yang berisi bukti rekaman pembantaian massal itu yang selama ini menyebabkan pihak Serbia merasa terancam. Setelah berhasil mengambil drive itu, Letnan Chris pun berlari menuju helikopter di tengah sengitnya pertempuran. Kemudian Laksamana Leslie pun menyuruh Kapten Glenn untuk menjemputnya. Captain, Castro, go get it! Dan akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Letnan Chris yang telah berjuang mati-matian di wilayah musuh untuk tetap hidup. Dan di sini Laksamana Leslie pun sangat merasa bahagia karena telah menunaikan kewajiban serta menebus kesalahannya kepada Chris. Kemudian saat itu Letnan Chris pun memberikan drive tersebut kepada Laksamana Leslie. Berkat Letnan Chris berhasil membawa bukti rekaman penguburan massal etnis Muslim Bosnia. Akhirnya pihak-pihak terkait Serbia pun harus bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman sebagai penjahat perang. Di akhir cerita, sesudah kejadian itu Letnan Chris membatalkan pengunduran dirinya dan memutuskan untuk tetap menjadi bagian di Angkatan Laut. Sementara Laksamana Leslie dirinya mendapat mutasi jabatan yang mana dirinya diberhentikan dari Komandan Kesatuan Tim Tempur Angkatan Laut dan dipindahkan menjadi petugas
administrasi di Washington. Namun karena dirinya tidak menyukai tugasnya yang sekarang, Laksamana Leslie pun memilih untuk pensiun. Tamat ending yang sangat melaksanakan. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan saya sangat menyukai sih film-film seperti ini teh, survival true story alias kisah nyata teh ya. Tapi jarang sekali film-film seperti itu terbatas gitu dalam genre adventure, war, drama, action. Dan bagi kalian yang tahu film seperti ini lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Pasti saya bikin review filmnya. Halah. Dan saya tidak bosan-bosannya selalu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung, mensupport dengan cara menonton video-video di channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, bahagia dunia akhirat. Nah, ya tuh. Alah. Oke, sekian dari saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi. Aduh, beteng kerubukan.